semua, di masa pandemi COVID-19 ini saya mau mengingatkan kembali patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan selalu menjaga jarak. Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan. Amin. Saya akan menjelaskan atau memperkenalkan kepada kalian mengenai Universitas Tekubang, Unisbang Semarang. Ya, Unisbang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Semarang. Memiliki beberapa fakultas, salah satunya adalah Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Fakultas FEB ini mempunyai program studi yaitu ada D3 Keuangan dan Perbankan, S1 Akuntansi, S1 Manajemen, dan Pendidikan Profesi Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Zahrotul Ulya, NIM 1805520107, kelas B1 Akuntansi, dari Universitas Tekubang Unisbang Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Audit Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Audit sumber daya manusia. Secara tradisional, manajemen memberi perhatian utama dalam pencapaian efisiensi dan ekonomisasi penggunaan sumber-sumber daya alam atau bahan baku dalam tujuan perusahaannya. Fungsi sumber daya manusia dalam mempersiapkan dan mengelola sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan perusahaan. Materi yang akan saya bahas ada 7 materi. Materi yang pertama ada definisi audit sumber daya manusia. Yang kedua, pendekatan audit sumber daya manusia. Yang ketiga, langkah-langkah audit. Yang keempat, ruang lingkup audit. Dan selanjutnya, kelima, audit atas perolehan sumber daya manusia. Yang keenam, audit atas pengelolaan sumber daya manusia, dan yang terakhir ketujuh, audit atas pengurangan sumber daya manusia. Definisi audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program sumber daya manusia. Walaupun secara khusus audit ini dilakukan pada Departemen Sumber Daya Manusia, tetapi tidak terbatas hanya pada aktivitas yang terjadi pada departemen ini. Selanjutnya ada tujuan audit sumber daya manusia. Yang pertama, menilai efektivitas dari fungsi sumber daya manusia. Yang kedua, menilai apakah program atau aktivitas sumber daya manusia telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Yang ketiga, memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Yang keempat, mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas sumber daya manusia dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Dan yang terakhir, merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi efisien dan efektivitas terhadap program atau aktivitas sumber daya manusia.
Manfaat audit sumber daya manusia. William B. Waters, Jr., dan Kate Davis menyebutkan beberapa manfaat dari audit sumber daya manusia, yaitu antara lain: yang pertama, mengidentifikasi kontribusi dari Departemen Sumber Daya Manusia terhadap organisasi. Yang kedua, meningkatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi terhadap karyawan Departemen Sumber Daya Manusia. Yang keempat, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Yang kelima, mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktik-praktik sumber daya manusia. Yang keenam, menemukan masalah-masalah kritis dalam bidang sumber daya manusia. Yang ketujuh, memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik-praktik sumber daya manusia. Yang kedelapan, menurunkan biaya sumber daya manusia melalui prosedur sumber daya manusia yang lebih efektif. Yang kesembilan, meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen Sumber Daya Manusia. Dan yang terakhir, memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi sumber daya manusia. Selanjutnya, materi yang kedua ada pendekatan audit sumber daya manusia. Nah, ada 3 pendekatan utama dalam audit sumber daya manusia yang umum digunakan, yaitu yang pertama, menentukan ketaatan pada hukum dan berbagai peraturan yang berlaku. Yang kedua, mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, menilai kinerja program. Nah, saya akan membahas secara rinci mengenai menentukan ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Audit menekankan penilaian bagaimana perusahaan menetapkan berbagai aturan dan kebijakan yang secara internal berlaku di perusahaan. Apakah telah sesuai dengan aturan dan hukum yang ditetapkan pemerintah sebagai pemegang otorisasi, dan apakah setiap komponen dalam organisasi menjalankan aktivitasnya sesuai dengan aturan dan kebijakan tersebut. Manajemen puncak harus menyadari bahwa menaati peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan berbagai peraturan lain yang merupakan penjabaran dari undang-undang tersebut. Peraturan ini mengatur tentang hak dan kewajiban perusahaan terhadap tenaga kerja dari pemerintah sebagai pihak pemberi kerja, serta hak dan kewajiban terhadap perusahaan sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada perusahaan, dan bagaimana kedua belah pihak sama-sama menjaga hubungan yang harmonis dengan tujuan karyawan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Perusahaan harus mampu membuat berbagai kebijakan dan peraturan yang ditetapkan secara internal pada perusahaan tersebut dengan tetap mentaati peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Berbagai program seperti peningkatan kesejahteraan karyawan, keselamatan kerja, peningkatan keterampilan, dan keahlian karyawan sering menjadi sorotan audit. Di samping itu, yang tidak perlu terlalu penting untuk diaudit adalah bagaimana melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab
secara profesional dalam kerangka aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Keselarasan tujuan Departemen Sumber Daya Manusia, mulai dari tujuan para karyawannya sampai tujuan berbagai program yang ditetapkan pada departemen ini. Dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan rencana di Departemen Sumber Daya Manusia. Adanya keselarasan tujuan akan menjadikan aktivitas organisasi berjalan seirama dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Di samping itu, hal ini juga dapat menghindari benturan antar bagian yang dipicu oleh kebutuhan jangka pendek masing-masing bagian berdasarkan ego sektorat masing-masing. Pemahaman terhadap tujuan perusahaan dan strategi pengelolaannya menjadi dasar dalam penyusunan program setiap fungsi bisnis. Tren yang berkembang saat ini di masa sumber daya manusia adalah sumber kekuatan bersaing perusahaan menantang manajer sumber daya manusia untuk berinovasi dalam menciptakan model pengelolaan sumber daya manusia yang tepat sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Menjadikan sumber daya manusia sebagai kekuatan bersaing menuntut penerapan program pengelolaan sumber daya manusia dalam keberhasilan perusahaan. Perusahaan harus secara periode melakukan evaluasi terhadap program-program dalam proses sumber daya manusia untuk menilai apakah program-program yang telah ditetapkan sesuai dengan atau dengan mendukung tujuan perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penilaian terhadap dukungan dan program atau aktivitas sumber daya manusia terhadap strategi tujuan perusahaan menjadi sorotan yang penting dalam audit sumber daya manusia. Yang ketiga, menilai atau mengukur kinerja program. Mengukur kinerja program berarti menghubungkan aktivitas aktual program sumber daya manusia yang diaudit dengan ukuran-ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Di samping ukuran-ukuran keberhasilan, penilaian kinerja program juga dihubungkan dengan strategi dan rencana yang telah ditetapkan. Nah, untuk mencapai tujuan fungsi sumber daya manusia, menetapkan berbagai program sebagai implementasi rencana yang telah ditetapkan. Apakah program yang ditetapkan tersebut telah terlaksana secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuan? Audit sumber daya melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap program yang dilaksanakan pada perusahaan. Penilaian ditekankan pada ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas program dalam mencapai tujuan. Dari hasil audit akan diketahui apakah beberapa program masih mungkin untuk meningkatkan kinerjanya, atau memang program tersebut belum berjalan maksimal karena dihadapkan pada suatu kondisi di luar kemampuan manajemen untuk mengendalikannya atau tidak terkendali. Dan bagaimana tindak lanjut atau rencana perbaikan yang mungkin dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang masih terjadi pada program-program sumber daya manusia tersebut.
Nah, materi yang selanjutnya, yang ketiga ada langkah-langkah audit. Langkah-langkah audit ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, audit pendahuluan. Yang kedua, review dan pengujian pengendalian manajemen atas program-program sumber daya manusia. Yang ketiga, audit lanjutan. Yang keempat, pelaporan. Dan yang kelima, tindak lanjut. Audit pendahuluan. Pada tahap ini, auditor menekankan auditnya pada pencarian informasi latar belakang dan gambaran umum terhadap program atau aktivitas sumber daya manusia yang diaudit. Informasi yang diperoleh pada tahap ini akan mengantarkan auditor pada perumusan tujuan audit sementara atau tentatif audit objektif. Tujuan audit merupakan hal yang sangat penting dalam audit sumber daya manusia, karena tujuan audit ini adalah mengarahkan bagaimana audit dilaksanakan, termasuk hasil apa yang diharapkan dari audit tersebut. Ketepatan perumusan tujuan audit ini sangat menentukan keberhasilan audit mencapai tujuan. Tujuan audit terdiri atas 3 elemen, yaitu kriteria, penyebab atau cause, dan akibat atau efek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara rinci mengenai tujuan audit yang terdiri atas 3 elemen yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama, kriteria. Kriteria merupakan standar atau norma yang menjadi pedoman bagi setiap individu dan kelompok dalam organisasi dalam bertindak. Berbagai peraturan, kebijakan, dan ketentuan lain yang ditetapkan perusahaan sebagai pedoman dalam beraktivitas adalah kriteria. Kriteria inilah yang menjadi dasar bagi auditor dalam melakukan penilaian terhadap program atau aktivitas yang diaudit. Kriteria sendiri ini ada beberapa hal-hal. Yang pertama, rencana sumber daya manusia. Yang kedua, berbagai kebijakan dan peraturan tentang sumber daya manusia. Yang ketiga, tujuan setiap program sumber daya manusia. Yang keempat, standar operating prosedur atau SOP yang dimiliki perusahaan. Yang kelima, rencana pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang keenam, standar evaluasi atau ukuran kinerja yang telah ditetapkan perusahaan. Ketujuh, peraturan pemerintah. Kedelapan, standar atau norma yang merupakan praktek terbaik yang ditetapkan oleh perusahaan sejenis dalam bidang sumber daya manusia dapat digunakan sebagai acuan. Dan yang terakhir, kesembilan, kriteria lain yang mungkin diterapkan. Setiap perusahaan pada dasarnya harus memiliki kriteria. Kriteria inilah yang menjadi pedoman dalam beraktivitas, termasuk bagaimana perusahaan memiliki keunggulan bersaing sangat ditentukan oleh kriteria. Tetapi pada kenyataannya kadang-kadang perusahaan tidak memiliki kriteria yang secara lengkap terdokumentasi mengenai permasalahan ini. Sebelum audit dilanjutkan ke tahap berikutnya, auditor harus menawarkan terlebih dahulu kepada manajemen untuk bersama-sama merumuskan kriteria yang dapat sebagai dasar atau pedoman beraktivitas oleh semua komponen di dalam perusahaan dan juga sebagai dasar melakukan evaluasi oleh auditor. Yang kedua ada penyebab. Penyebab merupakan pelaksanaan program-program sumber daya manusia dalam organisasi yang menyebabkan terjadinya kondisi sumber daya manusia yang ada saat ini.
penyebab ini ada yang bersifat positif, di mana aktivitas yang terjadi sangat mendukung atau tercapainya tujuan serta manfaat dari program yang dilaksanakan tersebut. Misalnya, pemilihan metode, materi, dan tutor atau dalam pelatihan karyawan yang tepat sehingga program karyawan dapat mencapai tujuan meningkatkan keterampilan dan disiplin karyawan. Ada juga yang bersifat negatif, di mana tujuan aktivitas yang terjadi menyebabkan tidak tercapainya program atau aktivitas yang dilaksanakan atau bahkan perusahaan mengalami kerugian baik secara finansial atau non-finansial. Sebagai contoh, misalnya penetapan kompensasi karyawan yang tidak berdasarkan survei pengupahan menyebabkan tidak tercapainya keadilan internal dan eksternal dalam kompensasi yang diterima karyawan. Dan yang ketiga ada akibat. Akibat merupakan sesuatu yang harus ditanggung atau dinikmati perusahaan karena terjadinya perbedaan aktivitas yang harus dilakukan atau berdasarkan kriteria. Dengan aktivitas aktual yang di lapangan atau dilakukan oleh setiap terjadi dalam organisasi, akibat yang berasal dari penyebab positif dapat menguntungkan perusahaan. Sedangkan akibat yang timbul dari penyebab negatif merugikan perusahaan. Akibat ini ada yang dapat diukur secara finansial maupun non-finansial. Review terhadap sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian yang dimiliki perusahaan menjadi pedoman yang digunakan oleh para manajer dan supervisor dalam mengendalikan proses yang berjalan agar tidak keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan. Di samping itu, sistem pengendalian ini juga mengendalikan proses agar berjalan secara ekonomis dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Dalam audit sumber daya manusia, auditor harus memahami hal-hal ini terutama yang berkaitan dengan pengolahan SDM. Nah, beberapa hal yang berhubungan dengan sistem pengendalian yang harus diperhatikan oleh auditor dalam audit sumber daya manusia yaitu 1. Tujuan dari program atau aktivitas sumber daya manusia harus dinyatakan dengan jelas dan tegas. 2. Kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia yang melaksanakan program atau aktivitas, kualifikasi dan sumber daya manusia yang terlibat atau menjadi sasaran dari program atau aktivitas sumber daya manusia yang dilaksanakan. 3. Anggaran program. Yang keempat, pedoman atau metode kerja, persyaratan kualifikasi, dan kelima, deskripsi dan pekerjaan, dan yang terakhir, standar spesifikasi kinerja program. Audit lanjutan. Dari temuan audit yang diperoleh, auditor meringkas dan melakukan pengelompokan terhadap temuan tersebut ke dalam kelompok kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Kondisi merupakan kenyataan yang ditemukan auditor berkaitan dengan program-program sumber daya yang ditetapkan perusahaan. Contohnya, kondisi dapat berupa rendahnya keterampilan karyawan, produktivitas kerja yang rendah, tidak adanya motivasi untuk berprestasi pada karyawan, tingkat absensi dan perputaran karyawan yang tinggi, dan sebagainya. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai aktivitas dalam mengelola sumber daya manusia. Selanjutnya, kriteria. Kriteria merupakan berbagai aturan, norma, dan standar sebagai pedoman bertindak bagi semua pihak dalam pengelola sumber daya manusia. Nah, contoh dari kriteria itu berupa pedoman pelaksanaan pelatihan karyawan, pemberian persembahan, aturan disiplin kerja, kompensasi, dan berbagai
pedoman atau norma lainnya dalam pengelolaan sumber daya manusia. Selanjutnya, penyebab adalah tindakan nyata dari pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan sumber daya manusia yang menyebabkan kondisi yang ditemukan auditor. Penyebab dapat berupa penyimpangan dari pedoman pelaksanaan pelatihan, seperti pelaksanaannya pelatihan sesuai dengan rencana yang menyebabkan keterampilan karyawan dan berbagai penyebab lainnya. Sementara akibat adalah temuan berupa akibat yang harus ditanggung perusahaan. Karena terjadinya perbedaan tindakan nyata dengan kriteria yang telah ditetapkan, temuan hasil dapat berupa banyak produk yang cacat, karyawan kurang terampil dalam mengoperasikan mesin, dan berbagai bentuk akibat lainnya. Pelaporan. Laporan harus disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami. Laporan audit harus memuat tentang informasi latar belakang, kesimpulan audit, dan disertai dengan temuan-temuan sebagai bukti pendukung kesimpulan tersebut. Dalam laporan juga harus disajikan rekomendasi yang diusulkan auditor sebagai alternatif perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi. Sebagai kelengkapannya, laporan juga harus menyatakan ruang lingkup dari audit yang dilakukan. Yang terakhir, tindak lanjut. Tindak lanjut merupakan implementasi dari rekomendasi yang diajukan auditor. Manajemen dan auditor harus sepakat dan secara bersama-sama dalam melaksanakan tindak lanjut perbaikan tersebut. Pada dasarnya, keputusan tersebut untuk melakukan tindak lanjut sepenuhnya ada pada manajemen. Tetapi dalam pelaksanaannya, auditor mendampingi agar tindak lanjut tersebut berjalan sesuai dengan rekomendasi yang diajukan dan dapat mencapai tujuan. Materi yang keempat yaitu ruang lingkup audit. Pelaksanaan audit sumber daya manusia pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah kebutuhan potensial sumber daya manusia bagi perusahaan, baik kuantitas maupun kualitas, telah terpenuhi secara ekonomis, efektif, dan efisien. Kebutuhan sumber daya manusia menyangkut besarnya kapasitas sumber daya manusia yang harus tersedia dalam operasional perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia ini, proses sumber daya mulai dari perencanaan sampai dengan pemutusan hubungan kerja harus dilaksanakan secara selaras dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku. Ekonomis, efektif, dan efisien. Oleh karena audit sumber daya manusia mengevaluasi program atau aktivitas sumber daya manusia secara komprehensif, maka ruang lingkup audit ini meliputi seluruh proses sumber daya manusia, baik secara parsial atau pada suatu bidang program atau aktivitas maupun secara keseluruhan. Sesuai dengan kebutuhan dari hasil audit, baik dilakukan hanya pada satu departemen atau divisi maupun pada perusahaan secara keseluruhan. Nah, SDM harus dikelola sebagaimana halnya aset yang dimiliki perusahaan. Dengan demikian, pola pikir pemberdayaan karyawan harus menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya manusia ini. Ruang lingkup audit sumber daya manusia dibagi dalam 3 kelompok, sesuai dengan administrasi aset tetap pada umumnya, yaitu penggunaan dan penghentian penggunaan, yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, rekrutmen atau perolehan sumber daya manusia.
mulai dari proses perencanaan kebutuhan sumber daya manusia hingga proses seleksi dan penempatan. Kedua, pengelolaan sumber daya manusia meliputi semua aktivitas pengelolaan sumber daya manusia setelah ada di perusahaan, mulai dari pelatihan dan pengembangan sampai dengan penilaian kinerja karyawan. Ketiga, pemutusan hubungan kerja atau PHK karena mengundurkan diri maupun pemecatan akibat pelanggaran aturan perusahaan. Materi yang kelima, audit atas perolehan sumber daya manusia. Nah, audit atas perolehan sumber daya manusia ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, perencanaan sumber daya manusia, yang kedua, rekrutmen, dan yang terakhir, seleksi dan penempatan. Saya akan menjelaskan secara rinci yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses analisis dan mengetahui tentang ketersediaan sumber daya manusia untuk menyelesaikan berbagai bidang tugas dan tanggung jawab yang harus dikelola perusahaan dalam mencapai tujuan. Rencana sumber daya manusia merupakan bagian dari strategi perusahaan, di mana rencana ini memastikan kebutuhan sumber daya manusia untuk mengimplementasikan strategi tujuan perusahaan dapat terpenuhi dalam kapasitas atau kuantitas dan kualifikasinya yang tepat pada saat yang diperlukan. Oleh karena itu, perencanaan sumber daya manusia harus secara maksimal mengadopsi berbagai perubahan lingkungan bisnis dan organisasi yang terjadi, sehingga dapat menghadapi perubahan tersebut yang tertuang dalam rencana perusahaan. Menjadikan sumber daya manusia sebagai sumber kekuatan bersaing, menempatkan sumber daya manusia sebagai kompetensi inti untuk mendapatkan keunggulan bersaing bagi perusahaan. Menjadikan sumber daya manusia sebagai kompetensi inti dilakukan dengan menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang memiliki profesionalisme dan kemampuan khusus, membiayai mereka dan memberikan kompensasi yang memadai agar dapat terus bersaing dengan berbagai program pemberdayaan, memberikan ruang bagi keterlibatan sumber daya manusia secara penuh dan dalam strategi pengembangan keberhasilan perusahaan harus dirancang secara tepat dan tepat dalam kebutuhan perencanaan sumber daya manusia ini. Tanggung jawab perencanaan sumber daya manusia pada dasarnya terletak pada semua manajer yang membutuhkan sumber daya manusia dan Departemen Sumber Daya Manusia sebagai koordinator yang menangani bidang sumber daya manusia. Para manajer dapat menyediakan data yang berhubungan dengan kebutuhan sumber daya manusia untuk dianalisis pada Departemen Sumber Daya Manusia sehingga rencana tersebut dapat menjamin terpenuhnya kebutuhan sumber daya manusia yang tepat pada saat diperlukan. Oleh karena itu, harus terjalin kemitraan antara para manajer dan Departemen Sumber Daya Manusia dalam perencanaan ini. Tahapan proses perencanaan sumber daya manusia diawali dengan mempertimbangkan tujuan dan strategi perusahaan, tingginya persaingan dan perubahan lingkungan bisnis untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan, berdampak pada perubahan strategi perusahaan dalam mencapai tujuan. Organisasi bisnis saat ini harus melakukan berbagai perubahan agar tidak eksis di pasar dengan memberikan manfaat atau nilai
yang lebih besar dari apa yang telah dikorbankan pelanggan. Memaksimalkan nilai pelanggan atau customer value dapat dicapai melalui efisiensi di seluruh operasi perusahaan tanpa mengorbankan kualitas atau sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pada kondisi ini, perusahaan harus menjamin operasinya bebas dari aktivitas yang tidak menambah nilai atau non-value added activity yang merupakan sumber pemborosan pada berbagai aspek. Analisis pekerjaan harus dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang isi pekerjaan dan kebutuhan sumber daya manusia, serta di mana pekerjaan dilaksanakan. Hasil dari analisis pekerjaan ini adalah perusahaan memiliki uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan standar kinerja baru yang sesuai dengan strategi tujuan perusahaan. Setelah perusahaan memiliki uraian, spesifikasi pekerjaan, dan standar kinerja yang umum, penilaian terhadap kondisi internal sumber daya manusia harus dilakukan. Tujuannya untuk menilai lebih baik dan kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan pekerjaan yang ada dalam operasional perusahaan. Penilaian ini akan memberikan informasi kepada perencanaan tentang 1. Pekerjaan yang ada saat ini, 2. Berapa banyak sumber daya manusia yang terlibat pada setiap tugas, 3. Seberapa pentingnya tugas-tugas tersebut dalam mencapai tujuan perusahaan, 4. Pekerjaan mana yang membutuhkan penerapan strategi organisasi, dan kelima, apa saja karakteristik dari pekerjaan yang diharapkan. Tahap berikutnya, setelah penilaian kondisi internal sumber daya manusia, yang dilakukan adalah analisis lingkungan eksternal yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja di pasar kerja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran kerja yang harus diperhatikan dalam perencanaan sumber daya manusia, yaitu 1. Pengaruh pemerintah, 2. Kondisi perekonomian, 3. Kondisi persaingan dan posisi perusahaan di pasar, dan yang terakhir komposisi tenaga kerja dan pola kerja. Hal ini harus mendapat perhatian yang memadai agar proses penerimaan tenaga kerja yang dilakukan perusahaan dapat memenuhi kuantitas dan kualitas kebutuhan perusahaan dan tidak melanggar hukum atau peraturan yang berhubungan dengan penerimaan tenaga kerja. Ada beberapa sumber tenaga kerja sebagai alternatif dalam pelatihan sumber daya manusia, yaitu 1. Lembaga-lembaga lain yang menyediakan atau mempersiapkan tenaga kerja siap pakai. Selanjutnya, lembaga pencarian tenaga kerja. Selanjutnya, perguruan tinggi, bursa kerja, dan terakhir lembaga-lembaga lain yang menyediakan atau mempersiapkan tenaga kerja siap pakai. Rekrutmen. Rekrutmen meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Rekrutmen juga harus memberikan kesempatan yang sama untuk setiap calon tenaga kerja untuk masuk ke dalam perusahaan atau tidak diskriminatif. Setiap pelaksana rekrutmen harus memberikan kesempatan yang sama untuk setiap calon tenaga baru berdasarkan prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama, kualitas karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan atas kualitas sumber daya manusia yang sesuai. Oleh karena itu, rekrutmen harus berpedoman pada analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan. Yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Yang ketiga, harus dilakukan dengan biaya yang paling minimal atau ekonomis.
Yang keempat, perencanaan dan keputusan strategi tentang rekrutmen. Yang kelima, fleksibilitas. Yang keenam, pertimbangan-pertimbangan hukum. Seleksi dan penempatan. Seleksi adalah proses mendapatkan dan menggunakan informasi mengenai lamaran kerja untuk menentukan siapa yang akan diterima menduduki posisi jangka pendek dan jangka panjang. Sementara penempatan atau placement berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan dipegangnya. Seleksi dan penempatan bertujuan untuk menempatkan orang yang tepat pada jabatan atau pekerjaan yang tepat. Ini berarti mengukur kesesuaian antara keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan seseorang dengan pekerjaan dan juga kecocokan antara kepribadian, minat, kesukaan, serta kesempatan dan budaya yang terkait dengan perusahaan secara keseluruhan. Nah, pelaksanaan seleksi yang berjalan baik dapat menjamin bahwa karyawan yang dapat menjalankan perusahaan dengan baik dan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Pelaksanaan seleksi menghubungkan antara elemen-elemen kinerja setiap pekerjaan dengan kriteria seleksi bagi tenaga kerja yang akan memenuhi tujuan kinerja dan prediktor-prediktor operasional kriteria seleksi. Kriteria seleksi merupakan karakteristik yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat mengerjakan indikator yang berhasil, sedangkan prediktor adalah indikator yang dapat diukur dari seleksi-seleksi. Beberapa tujuan khusus yang dapat dicapai melalui seleksi adalah sebagai berikut. Pertama, perusahaan menetapkan strategi bisnis khususnya yang telah ditetapkan. Kedua, investasi keuangan yang dilakukan pada karyawan atau sumber daya manusia dapat kembali pada waktu tertentu. Ketiga, mengevaluasi, meneliti, dan menempatkan pada jabatan yang sesuai dengan minat mereka. Yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil atau tidak diskriminatif. Yang kelima, memperkecil kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kesalahan dalam menerima dan menetapkan karyawan. Yang keenam, membantu meningkatkan tujuan penerimaan karyawan dan jadwal yang telah ditentukan. Materi yang keenam, audit atas pengelolaan sumber daya manusia. Menjadikan sumber daya manusia sebagai kekuatan bersaing membutuhkan keterlibatan secara maksimal peran sumber daya manusia dalam strategi keunggulan bersaing perusahaan. Pemberdayaan karyawan harus menjadi fokus dalam pengelolaan sumber daya manusia. Pemberdayaan sumber daya manusia pada dasarnya adalah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab lebih besar secara pribadi maupun kelompok dalam mengelola pekerjaan. Dari sudut pandang manajer, pemberdayaan sumber daya manusia merupakan proses pemberian kesempatan kepada sumber daya manusia untuk memampukan dirinya dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, audit atas pengelolaan sumber daya ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan karyawan. Kedua, perencanaan dan pengembangan karir. Ketiga, penilaian kinerja. Keempat, kompensasi dan balas jasa. Kelima, keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang terakhir, keenam, kepuasan kerja karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan.
Pelatihan dan pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Pelatihan menekankan pada peningkatan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya saat ini. Sedangkan pengembangan sumber daya manusia lebih menekankan pada peningkatan kinerja sumber daya manusia di masa yang akan datang. Setiap perusahaan membutuhkan pelatihan bagi sumber daya manusianya, maka setiap perusahaan memiliki program pelatihan bagi karyawan. Perencanaan dan pengembangan karir. Pengembangan karir seorang karyawan menunjukkan semakin meningkatnya kemampuan karyawan tersebut dalam memegang tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang lebih besar dalam pekerjaannya. Pola pikir pemberdayaan dalam pengelolaan sumber daya manusia menjadikan perencanaan dan pengembangan karir sebagai hal penting yang harus disadari baik oleh fungsi sumber daya manusia maupun oleh karyawannya itu sendiri. Fungsi sumber daya manusia harus secara sadar dan bertanggung jawab membantu karyawan dalam rencana dari mengembangkan karir karyawan. Di samping itu, karyawan juga harus sadar dan bertanggung jawab atas berbagai hal yang harus dipenuhi dalam jaringan dan pengembangan karirnya. Karena setiap peningkatan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang timbul pada karir tersebut. Penilaian kerja. Penilaian kerja pada dasarnya adalah menghubungkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya untuk tugas dan tanggung jawab tersebut. Hasil penilaian kinerja dapat mencerminkan sebagian dari kinerja perusahaan. Kegagalan produk yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, sebagian dapat mencerminkan kinerja karyawan di bagian produksi. Karena kegagalan produk, salah satunya dapat terjadi karena kurang cakapnya karyawan tersebut dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kompensasi dan balas jasa. Kompensasi adalah sesuatu yang diterima sebagai pengganti atau imbalan atas kontribusi yang telah diberikan kepada karyawan perusahaan. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual atas jasa, keahlian, atau pekerjaan dan kesetiaan karyawan kepada bisnis perusahaan. Kompensasi dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu kompensasi finansial dan non-finansial. Keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja mengacu pada kondisi fisiologis, fisik, dan psikologis yang diakibatkan oleh lingkungan dan fasilitas kerja yang disediakan perusahaan. Perusahaan yang melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik dapat mencegah berbagai kecelakaan kerja atau penyakit tertentu pada karyawannya. Kondisi fisiologis merupakan berbagai akibat dari penyakit, cedera, atau gangguan kesehatan karena keselamatan dan kesehatan kerja yang kurang baik. Selanjutnya, program keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, pemantauan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, mengendalikan stres dan kelelahan kerja. Yang ketiga, mengembangkan kebijakan kesehatan kerja. Dan yang keempat, menciptakan program kebugaran. Kepuasan kerja karyawan. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Semakin tinggi penilaian terhadap kegiatan dirasakan sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi pula kepuasannya terhadap kegiatan tersebut. Dengan demikian, kepuasan kerja merupakan gambaran evaluasi seseorang atas sikapnya, senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam bekerja. Beberapa teori mengenai kepuasan kerja yang telah cukup dikenal antara
lain ya sebagai berikut. Yang pertama, teori ketidakpuasan atau discrepancy theory. Yang kedua, teori keadilan atau equity theory. Dan yang ketiga, teori dua faktor atau two factor theory. Materi yang terakhir, yang ketujuh, ada audit atas pengurangan sumber daya manusia. Perubahan lingkungan bisnis di mana perusahaan harus mampu beroperasi dengan sangat efisien juga menuntut perusahaan untuk melakukan perubahan dalam organisasinya. Kemungkinan yang sering terjadi adalah kebijakan untuk melakukan restrukturisasi yang memungkinkan hilangnya beberapa jabatan tersebut. Sudah tidak efektif lagi untuk dipertahankan dan fungsi-fungsinya bisa dilaksanakan oleh jabatan lain saat ini tetap dipertahankan. Sebagai akibat dari restrukturisasi ini, pengurangan tenaga kerja merupakan konsekuensi yang harus terjadi. Selanjutnya, pengurangan tenaga kerja merupakan keputusan yang tidak berdiri sendiri. Berbagai kepentingan perusahaan harus diselamatkan agar perusahaan bisa bertahan hidup atau survive dan ikut bermain dalam persaingan yang sangat tinggi intensitasnya. Menurunnya aktivitas huni adalah usaha bisnis, adanya usaha untuk meningkatkan efisiensi dengan menerapkan teknologi baru pada dasar operasi perusahaan guna menghadapi persaingan global, membawa konsekuensi berkurangnya kebutuhan tenaga kerja pada perusahaan tersebut. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 158 sampai 167 mengatur tentang dalam hal apa perusahaan dan melakukan PHK. Beberapa alasan perusahaan dapat melakukan PHK adalah sebagai berikut. 1. Tenaga kerja melakukan pelanggaran berat, yaitu penipuan, pencurian, membocorkan rahasia perusahaan, dan sebagainya setelah kesalahannya dapat dibuktikan. Kedua, tenaga kerja melakukan tindakan pidana dan dinyatakan oleh pengadilan. Ketiga, tenaga kerja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja bersama atau setelah mendapatkan surat peringatan terlebih dahulu sebanyak 3 kali berturut-turut. Dan yang keempat, tenaga kerja mengundurkan diri secara sukarela. Kelima, terjadi perubahan status perusahaan, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan dan tenaga kerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Yang keenam, terjadinya perubahan status perusahaan, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pengusaha tidak bersedia menerima tenaga kerja untuk melanjutkan hubungan kerjanya. Ketujuh, perusahaan tutup karena mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau terjadi keadaan yang memaksa. Yang kedelapan, perusahaan tutup karena melakukan peningkatan efisiensi. Ke-9, perusahaan pilot. Ke-10, tenaga kerja memasuki masa pensiun. Dan yang terakhir, ke-11, tenaga kerja mangkir selama 5 hari kerja berturut-turut atau lebih tanpa keterangan tertulis dan telah dipanggil oleh perusahaan secara patut dan tertulis. Ya, untuk teman-teman semua, selalu semangat, tetap berusaha, karena ada orang tua kita yang harus kita bahagiakan. Semangat! Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.